Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita beserta dengan keluarga kita kesempatan untuk ada hingga pada saat ini. Dan mari kita angkat pujian mulia-mulia namanya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang ada di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih sayang yang masih Tuhan berikan kepada kami nyata hingga pada saat ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mampukan kami Tuhan agar kami dapat mengerti bahkan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan membentangkan firman-Mu, berkati ia sehingga ia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang, penopang, dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Ya, hidup sebagai keluarga Allah. Si petona tugauna taulan banuanna puang matua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita pergi ke suatu daerah, biasa yang langsung ditanyakan, adakah ya keluarga saya di sini? Atau adakah ya teman sekampung saya di sini? Lalu bagaimana kalau tidak ada saudara? Apakah kita tidak punya keluarga? Sesungguhnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa hidup sebagai keluarga Allah itu mau mengatakan kepada kita saat ini, bahwa ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dimanapun kita berada,
kita tidak pernah lepas dari keluarga Allah. Secara kita katakan bahwa darah dan daging oke. Tapi secara fisik ya, darah dan daging secara fisik. Tapi sebenarnya ada darah yang lebih kuat, yang menjadikan kita menjadi keluarga Allah, itulah darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam pemberitaannya, dalam suratnya pada saat ini, dia bersurat kepada Timotius, memberikan dukungan kepada Timotius yang masih muda itu, saudara. Pelayan yang masih muda, lalu disapa oleh Timotius itu sebagai anakku, anak rohani, saudara. Bukan anak secara aliran darah, tapi secara rohani. Bahwa sesungguhnya dia ingin mengunjungi, rupanya perkunjungan penting, saudara. Tapi kalau terlambat, yakinlah. Paulus mengatakan bahwa you sudah tahu. Mu tandai mu tuh bagaimana sebagai seorang hidup dalam sebagai keluarga Allah. Yaitu tetap setia kepada Tuhan dan menjadi tiang penopang. Mengapa kesetiaan kepada Allah ditekankan, saudara? Karena rupanya di Efesus ada penyembahan dewa-dewi. Dewi Artemis, yaitu dewi kesuburan, banyak yang menyembah kepadanya. Dan kehadiran Timotius, saudara-saudara, mendorong jemaat untuk bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Dan untuk terus menjadi penopang dalam keluarga Allah itu, dalam kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa sebagai keluarga Allah itu harus hidup baru. Itulah keluarga Allah. Harus lahir baru. Artinya apa, saudara? Harus ada pertobatan yang sungguh. Berbalik dari jalan yang sudah dilalui selama ini. Mungkin beribadah kepada dewa-dewi, sekarang harus balik. Itulah keluarga Allah. Hidup dalam pertobatan. Dan karena itu, bahwa sesungguhnya keluarga adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di dalamnya kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus hidup sebagai keluarga, saling menopang dan tentu hidup dalam kemurnian ajaran yang benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu di dalam keluarga Allah itu akan hidup untuk menebarkan cinta kasih Kristus. Di dalamnya keluarga Allah itu akan saling menguatkan, saling mendukung. Bapak Ibu tahu nggak sekarang ini? Kita gereja Toraja tidak lagi disebut kebaktian rumah tangga, tapi kebaktian keluarga. Mengapa? Supaya suasana kekeluargaan itu nampak dalam kehidupan kita berjemaat. Jadi harusnya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita akan terus merasa bahwa oke, di sini di perantauan secara darah dan daging mungkin saya tidak punya keluarga, tapi dalam persekutuan dengan jemaat Tuhan saya adalah bagian dari keluarga Allah. Ketika saya lemah ada yang menopang, ketika ada yang lemah saya lihat saya bisa menopang, dan begitulah kehidupan sebagai keluarga Allah, penuh kasih, penuh cinta kasih, saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena itu sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga Kristus, keluarga Kristen, keluarga Allah, mari kita hidup dalam saling mengasihi, benar-benar saling menerima satu dengan yang lain. Sebagaimana dalam keluarga kita, di rumah tangga kita, bahwa anak, bapak, ibu, bahkan yang lainnya saling menerima apa adanya, penuh cinta kasih satu dengan yang lain, dan kita tebarkan itu sebagai keluarga Allah. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama-sama. Betapa bahagianya kita setiap keluarga Allah yang selalu hidup bersama di dalam iman. Untuk itu mari kita angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan.
keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami semakin mencintai keluarga kami. Keluarga di dalam hubungan kami di dalam Yesus Kristus. Bahkan dalam kebersama-samaan kami dengan masyarakat yang ada. Kami dimampukan untuk melihat sebagai bagian dari keluarga kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu pada malam ini. Tuhan menilik, Tuhan memberkati dalam berbagai macam rencana dan juga pergumulan-pergumulan kehidupan. Malam ini Tuhan kami berdoa untuk rencana pernikahan saudara terkasih kami atau anak kekasih kami Eko di Poso pada beberapa hari yang akan datang. Tuhan memberkati persiapan-persiapan majelis jemaat di sana yang akan melakukan pelayanan, sehingga pemberkatan nikah bagi saudara kami Eko dan pasangannya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh anggota jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam berbagai macam bentuk pekerjaan dan usaha yang Tuhan perkenankan dilakukan anak-anak-Mu, biarlah mereka melakukannya dengan penuh semangat. Kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam proses tumbuh kembang. Tuhan memberkati. Dalam bangku pendidikan kami percaya Tuhan sumber kecerdasan akan mengaruniakan kecerdasan buat mereka. Bapa, situasi yang kami hadapi saat ini, kami tidak akan pernah berhenti. Kiranya Tuhan pulihkan kondisi bangsa kami, kondisi kami saat ini, sehingga biarlah pandemi COVID-19 boleh berlalu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami pada saat ini. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, demikian ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.